bajunya. Kalau sudah rapi semua, silakan dikeluarkan buku catatannya. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin sekretaris bisa pimpin doa belajar? Iya. Berdoa nilai selesai. Terima kasih sekretaris sudah pimpin doa sebelum belajar. Namun sebelum kita lanjut, Ibu cek kehadiran dulu ya. Putri, Ilham. Sebelum kita lanjut pada materi kita hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Menyimpulkan isi berita. Di dalam menyimpulkan isi berita ada tahap-tahapnya. Ayo, siapa yang masih ingat? Kirana bisa? Apa semua? Yang pertama, menyimak berita dengan saksama. Menyimak berita dengan saksama. Kemudian mencatat pokok-pokok berita pada saat membaca atau mendengarkan berita. ya, mencatat pokok-pokok berita ketika kita mendengarkan atau membaca. Yang terakhir, Membuat kesimpulan. iya, membuat kesimpulan. Nah, terima kasih. Hari ini kita masih belajar tentang berita. Siapa yang punya bayangan? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar teks berita tentang bagaimana merancang satu teks berita. Namun sebelum kita lanjut, Ibu akan bacakan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar 4.2, menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis. Dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan, baik itu lafal, intonasi, mimik, dan kinesis. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi teks berita dengan model project based learning dan metode kooperatif, peserta didik dapat merancang kerangka penyusunan teks berita dengan tepat. Ya, di sini ada contoh berita. Namun sebelum kita fokus ke contoh berita, Ibu tanya dulu, apa sih keuntungannya kita mendapatkan satu berita? Kalian tahu tidak kalau di Cianjur telah terjadi gempa? Tahu. Taunya dari mana? Dari berita. Kira-kira apa yang bisa kalian petik dari kejadian tersebut? Ketika terjadi gempa, hindari bangunan tinggi. Berarti kita bisa, itu informasi yang kalian bisa temukan ketika kalian misalnya nonton berita tentang gempa. Nah, itu adalah satu keuntungan. Masih semangat? Masih. Ya. Di sini ada satu contoh teks berita. Sungai Dampala Morowali belum bisa dijinakan. Bang Odopi, sampai di sini ada yang kurang dipahami? Sudah paham semua? Sudah. Iya. Karena sudah paham semua, silakan kumpul berdasarkan kelompok yang kemarin. Di dalam berita pasti ada unsur-unsur 5W plus 1H. Sekarang kita lanjut. Langkah-langkah merumuskan kerangka teks berita. Yang pertama,
atau judul berita, kemudian tentukan 5W plus 1H. Jadi silakan berdiskusi dengan teman kelompok. Kira-kira berita apa yang akan kita tulis? Silakan. Jadi kita sepakati ya, waktu dalam penyelesaian kita butuh waktu 15 menit, boleh? Oke, jadi kalian ibu beri waktu 15 menit untuk menentukan topik, menentukan unsur-unsurnya. Ya, silakan. Ini warga mana? Tempat itu tempat mana? Harus jelas. Kalau misalnya dia toli-toli, dia harus toli-toli. Kalau misalnya dia di luar toli-toli, misalnya di Jawa, sebut Jawa mana. Ya. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan kembali. Bagaimana kelompok 1? Aman? Aman. Bagaimana kelompok 2? Aman? Aman. Bagaimana kelompok 3? Aman. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Ya, satu lagi, satu unsur lagi. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Ayo semangat kelompok 1. Coba ibu lihat kelompok 1. Oke, boleh. Nanti unsur gimana? Nanti ini dilengkapi ya. Ya. Karena di sini ambil Cianjur itu Jawa apa? Nah, ya Cianjur Jawa Barat bisa ditulis. Kelompok 2. Ini kurang hanya. Oke, sudah boleh. Oke, semuanya sudah siap. Jadi unsur yang telah kalian rancang sekarang itu, itulah yang akan kalian kembangkan menjadi satu teks berita. Selain itu kalian harus juga perhatikan strukturnya dan perhatikan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam membuat teks berita. Paham semuanya? Paham. Karena semua sudah selesai, sekarang kita presentasi hasil kerja kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang kita persilakan kepada kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1.
akhiri pertemuan kita hari ini. Kita sama-sama dulu tarik kesimpulan. Dari pembelajaran tadi, kalian telah belajar apa? Bagaimana cara merancang berita. Di dalam merancang berita, ada 2 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama apa? Menentukan topik atau judul. Langkah kedua apa? Membuat rancangan. Pada kegiatan ini, hal yang perlu dipersiapkan adalah unsur 5W plus 1H. Dari unsur inilah berita tersebut disusun atau dikembangkan. Sampai di sini ada yang kurang dipahami? Sudah paham semua? Sudah. Ya. Kalau sudah paham semua, insya Allah teks beritanya nanti akan tersusun tanpa ada hambatan. Kita refleksi dulu. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian sukai? Belajar tentang berita. Di dalam belajar tentang berita, kalian telah membuat apa tadi? Telah merancang. Suka? Kedua, bagaimana cara guru mengajar? Kalian suka? Suka. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, materi apa yang sulit kalian pahami? Tidak ada, paham semua? Alhamdulillah kalau semua paham. Karena tugas berikutnya itu kalian akan mengembangkan unsur-unsur teks yang telah kalian buat tadi. Silakan itu dilanjutkan di rumah. Pertemuan kita berikutnya masih tentang teks berita. Tetapi jika hari ini kita telah belajar merancang, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengembangkan unsur-unsur yang telah kalian buat menjadi satu teks berita. Masih semangat? Masih. Bisa berdiri dulu? Bisa. Semangat siang. Siang, tetap semangat. Tepuk nyamuk dulu. Tepuk nyamuk. Nyamuknya ada 1, ada 2, ada 3, ada banyak. Oke, berarti semua fokus. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih apresiasinya hari ini. Antusias kalian hari ini, semangat kalian hari ini, dan waktu kalian hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu untuk sekarang, esok, dan nanti. Ya. Namun sebelum menutup pembelajaran, bisa bukunya disimpan di dalam tas. Mungkin bisa pimpin doa. Dia bisa pimpin doa pelan? Bisa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdiri. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In the future.